Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wasyafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita ucap syukur yang banyak banget nih sama Allah karena hari ini kita masih dikasih kesempatan gitu ya. Masih dikasih kesempatan, masih kasih nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat waktu gitu ya, untuk bisa berkumpul di sini, sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu, sama-sama menambah wawasan. Kaitannya semoga ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua, menjadi wasilah yang akan menolong kita nantinya gitu ya, amin. Kali ini kita akan sharing-sharing tentang kreatif konten tiap hari tanpa buntu. Jadi teman-teman di sini untuk yang berbisnis gitu. Kita kan maksudnya untuk berbisnis itu ada banyak banget gitu ya caranya. Maksudnya cara untuk mengenalkan brand atau produk kita gitu ke masyarakat atau ke calon konsumen. Nah, salah satu alatnya yaitu dengan menggunakan konten. Kenapa sih perlu banget kita bikin konten? Terus apa sih itu manfaatnya buat bisnis kita gitu? Terus gimana sih caranya untuk bikin konten yang kreatif gitu kan? Nah, hari ini kita akan bahas sedikit gitu, kita kupas sedikit, saya bagi sedikit pengalaman saya dalam membuat konten. Nah, untuk yang pertama, mungkin akan lebih general kalau saya bahas tentang kontennya ya. Kita bahas dulu per kata. Jadi, apa sih itu konten? Nah, konten ini menurut KBBI Daring, konten itu merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Nah, dari pengertian ini kita dapat tarik kesimpulan gitu ya teman-teman. Kalau konten ini menjadi penting ketika kita dalam proses marketing atau pemasaran produk kita, yaitu untuk memberikan informasi gitu ke masyarakat atau ke calon konsumen tentang produk yang kita punya atau jasa yang kita punya, supaya mereka tahu gitu, oh ada produk ini loh yang kita lagi jual, yang kita lagi tawarkan, sehingga mereka menangkap informasi tersebut dan ketika mereka membutuhkan mungkin bisa menjadikan kita sebagai alternatif dari kebutuhannya. Kemudian yaitu kreatif. Kreatif ini merupakan kata sifat ya teman-teman, yaitu yang memiliki pengertian, yaitu memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan, jika itu dipasangkan ke seseorang gitu ya misalnya, atau dipasangkan ke seseorang, lebih tepatnya ke seseorang, ke sosok gitu, karena dimana sosok atau orang ini kita kaitkan dengan konten ya, yaitu membuat konten, membuat entah itu menggambar, menulis, atau mengedit gitu ya, menjadikan itu sebagai konten atau produk karya yang membutuhkan itu kecerdasan dan imajinasi gitu. Karena konten ini nggak sembarang dibikin gitu, ada beberapa step yang harus teman-teman lewati sebelum akhirnya membuat sebuah produk atau konten yang disebut karya itu tadi. Apalagi kalau misalnya lebih karyanya atau produknya itu kompleks kayak video gitu ya. Di awal kita harus tentuin dulu kita mau bikin apa, temanya apa, kemudian kita bikin storyboard, habis storyboard kita bikin timelinenya, habis itu kalau misalnya itu bentuknya animasi kita sketch dulu, habis sketch kita masukin kita visual grafisnya kita perbaiki lagi, kemudian bikin motionnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya itu jadi produk video. Kalau misalnya itu desain atau gambar pun juga sama gitu, kita
tentuin dulu kita tuh mau bikin apa, temanya apa, cari referensi, maksudnya kita cari sumber-sumber terkait tentang materi yang berhubungan dengan desainnya, kemudian bikin sketch, terus habis itu diperhalus, dipercantik, dan kemudian jadi konten yang kita mau gitu. Nah, konten itu sebenarnya nggak cuman berpaku pada gambar, video, atau konten visual grafis aja ya teman-teman ya. Jadi podcast konten itu banyak banget ininya, maksudnya bentuknya. Bisa juga itu artikel, gambar, video, podcast, atau mungkin produk-produk lainnya gitu, yang membutuhkan tadi kecerdasan dan imajinasi gitu. Nah, lanjut. Terus apa sih pentingnya konten ini untuk produk atau brand? Jadi konten ini jadi alat atau ya senjata gitu, senjata yang berada di depan gitu ya, untuk meningkatkan awareness dari produk atau brand. Jadi dengan konten-konten yang kita bikin, ini saya kerucutkan menjadi konten gambar ya teman-teman ya, yang mungkin sekarang lebih mudah teman-teman jumpai, misalnya dari Instagram atau Facebook gitu ya. Di sini itu fungsinya untuk membuat memangkas jarak gitu antara produk atau brand dengan konsumennya gitu. Jadi konsumen ini merasa lebih dekat dengan produk atau brandnya yang mungkin menjadi lagi dia pengenin gitu. Misalnya ada bapak A gitu, pengen cari kurma. Nah, kalau misalnya kita nggak punya informasi apapun tentang kurma, mungkin orang-orang bakal kasih saran, oh beli di sini aja, di toko ini aja, dia jualan kurma. Nah, kalau misalnya nggak ada konten nih, kita Bapak A ini bakal agak kesusahan buat cari informasi lebih jelas tentang kurmanya itu, yang dijual kurma apa, terus habis itu kurmanya ini di stok berapa, dalam sebulan itu berapa kali, maksudnya ketersediaan produknya itu. Terus nah, jadi dengan konten ini tanpa si bapak A ini harus ke tokonya, ke toko kurma ini, misalnya juragan kurma atau kurmaku gitu ya, atau kurmawan gitu, tanpa kita harus ke store-nya atau ke tokonya langsung, kita bisa dapetin informasi dulu nih sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli kurma yang mana. Karena di official website atau di official account sosial medianya itu udah ada semuanya jelas. Misalnya kurma ajwa. Ini kurma ajwa ini fungsinya, maksudnya rasanya kayak gimana sih? Terus kemasan yang dijual di sini tuh ukurannya berapa aja sih? Terus habis itu kira-kira dalam sebulan ini tuh restock, ketersediaan produknya itu gimana sih? Karena saya mau ambil banyak atau gimana gitu kan. Dengan begitu kan kebutuhan dari konsumen untuk mengetahui lebih dalam tentang produknya itu jadi terpuaskan gitu akhirnya. Karena kadang itu kan orang tuh kepo dulu gitu, kayak kita ya dulu aja kayak kita beli ke pasar gitu, harus ngebandingin bahan A dengan bahan B gitu, harus pegang ininya dulu, ini mungkin untuk merasakan sensasi membandingkan materi dari produk atau brand yang mau kita beli itu bisa diwakili dengan konten gambar yang disediakan di official website atau di sosial media account-nya gitu. Nah, yang kedua, memperluas target konsumen. Jadi dari konten yang kita buat, apalagi kalau misalnya itu kontennya menarik ya teman-teman ya, kayak misalnya yang kemarin sempat rame itu yang masalah Burger King, atau yang kemarin juga sempat rame itu
film tilik ya teman-teman. Nah itu di situ kan ada sesuatu yang membuat mereka tertarik gitu ya teman-teman. Nah akhirnya karena mereka merasa tertarik dan kayak misalnya apa lagi ya, mungkin konten-konten biasanya yang mudah kalau misalnya orang nge-repost itu adalah konten-konten yang mengandung informasi yang memang dibutuhin, kayak misalnya ibu-ibu muda gitu ya yang baru punya anak satu gitu, di masa-masa menyusui, terus habis itu pindah ke masa-masa MPASI gitu kan. Mereka itu kan butuh banget konten tentang gimana cara menyusui yang baik dan bla 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 blanya. Nah, produk misalnya ibu B, dia bermasalah nih sama ini apa asinya, karena asinya nggak terlalu banyak nih keluarnya. Kemudian kok pas lihat di pas scrolling di Instagram ada ininya ada kontennya nih dari Juragan Kurma tentang ASI booster. Ternyata kurma bisa jadi ASI booster juga nih. Terus di situ juga ada resepnya nih, gimana caranya bikin ASI booster dari kurma, dipakai campuran ini, kemudian ini. Karena merasa itu sebagai informasi yang penting gitu buat dirinya, akhirnya ada tanpa paksaan ya teman-teman ya, ada keinginan dari dia untuk nge-share lagi postingan itu di timeline-nya atau di feed-nya gitu, sehingga misalnya konsumennya si Juragan Kurma yang awalnya itu cuma sebatas dari line-nya Ibu B tadi, bisa nambah lagi ke teman-temannya Ibu B. Ternyata temannya Ibu B merasakan hal yang sama juga dengan Ibu B, bisa nambah lagi tuh jadi temennya Ibu B. Jadi karena adanya informasi yang dibagikan melalui konten itu yang menurut mereka menarik dan bermanfaat, akhirnya mereka share dan kemudian memperluas dari target konsumennya. Kemudian memengaruhi konversi, tentu akhirnya memengaruhi konversi kemudian, karena dengan adanya informasi tadi kayak misalnya bikin bisa jadi kurma, bisa jadi ASI booster. Kemudian si Bu B nih akhirnya kepo nih, ternyata Juragan Kurma jualan kurma yang kayak gini, ada kurmaku, ada kurmawan. Kemudian dibanding compare-comparein, ternyata pilihannya jatuh ke kurma yang ini. Akhirnya memengaruhi konversi, terjadi click to action. Jadi ada penjualan yang kemudian masuk dari konten yang dibuat tadi. Terus membangun loyalitas. Nah, dari konten-konten yang bermanfaat tadi, akhirnya selain adanya konversi yang terjadi, akhirnya konsumen-konsumen yang tadi sudah membeli dan merasa puas dengan produknya, kemudian akhirnya kayak tertanam gitu loyalitasnya, terbangun loyalitasnya untuk kemudian kepo nih sama akunnya Juragan Kurma, ada updatean apa lagi yang kira-kira cocok nih buat buat aku yang lagi ngurusin anak satu. Ternyata ada lagi nih tentang resepnya empasi dari kurma dan lain sebagainya. Kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita tahu nih pentingnya konten, yang kita akhirnya kan ya penting banget nih kan buat produk-produk. Nah, kemudian kita akan masuk di gimana sih caranya bikin konten. Sebenarnya kalau misalnya cara bikin konten, awalnya itu pasti paham gitu. Yang pertama, paham dulu tujuan konten kita yang mau kita bikin ini untuk apa sih. Misalnya untuk kebutuhan branding produk ya. Pertama-tama teman harus ini dulu nih, perdalam dulu nih pengetahuan tentang product knowledge-nya, karena sedalam teman-teman paham tentang produk yang teman-teman mau jual ini, sedalam itu juga teman-teman bisa cari topik atau bisa mapping kira-kira niche atau topik apa yang berhubungan dengan tujuan untuk membangun branding tadi gitu. Misalnya kayak si Juragan Kurma,
Juragan Kurma ini punya produk ini, tujuannya ini, visi misinya tuh ini. Kira-kira konten apa yang cocok sama apa kebutuhannya si Juragan Kurma tadi untuk memberikan wawasan tentang kenapa kita harus membumikan kurma gitu. Nah, akhirnya ya mungkin niche yang bisa kita ambil ya tentang faktanya kurma, fakta entah itu dari kesehatan atau fakta yang lain, kemudian resepnya kurma, mungkin kurma bisa dijadiin olahan apa aja ya. Kemudian kurma ini ternyata nggak fakta-fakta lain gitu, misalnya kayak nggak cuma dari sisi kesehatan, tapi dari sisi kecantikan, dari sisi yang lain gitu. Ternyata kurma ini punya manfaat juga, dan ternyata nggak cuman buahnya aja loh yang punya manfaat, tapi dari bijinya juga. Nah itu kira-kira di mapping dulu tema-tema, sub tema apa aja yang teman-teman bakal cocok nih kalau misalnya dijadiin konten untuk produk atau brand teman-teman. Yang kedua, update dengan tren atau topik yang lagi in, karena ini bisa jadi nilai plus juga gitu ketika teman-teman kayak misalnya kemarin tuh kayak misalnya kemarin yang lagi in tuh film Tilik itu, si sosok Bu Tejonya ini kan lagi in banget gitu ya, maksudnya dari quote potongan-potongan dialognya itu kan udah bener-bener nempel banget di kepala. Akhirnya hampir semua brand itu pakai quote-quote-nya dia, maksudnya itu pakai di potongan-potongan dialognya itu dipakai. Nah, karena waktu itu si film Tilik ini lagi trending banget. Nah, untuk ngemas itu kemudian akhirnya dijadikan konten, kepekaan atau sense-nya teman-teman itu benar-benar harus main banget gitu, supaya kita kelihatan bukan ngikutin tren sih, tapi lebih kayak kita nih ini banget ya, bersaing banget, maksudnya dari segi konten ngasih informasi kita bersaing banget, kita nggak stagnan cuman ngasih informasi yang tentang produk kita aja, tapi kita juga ngikutin nih tren-tren yang lagi ada, supaya ya itu ada kompetisi yang berjalan gitu. Nah, yang ketiga, cari referensi sebanyak-banyaknya, baik itu dari kreator, brand, atau referensi lainnya, karena kadang ada masa yang kita butuh banget inspirasi tapi bingung mau carinya di mana. Nah, biasanya kalau saya udah saya plot-plotin tuh, kalau misalnya saya di sosial media itu ngikutinnya brand apa aja, kalau misalnya di ini saya ngikutinnya apa aja, kalau ini saya ngikutinnya apa aja. Nah, tuh teman-teman, kalau misalnya kontennya visual sih memang lebih bagus cari itu di Pinterest, karena di situ dia kurasi banyak sekali. Kemudian Behance sama Dribbble ini kalau misalnya lebih ke ilustrasi sih sebenarnya, karena kalau misalnya yang visual yang kayak foto gitu kadang agak saya kurang ini sih, karena lebih sering lihatnya sih yang ilustrasi. Cuman memang di situ permainan warna dan sebagainya, di situ banyak bagus banget kreatornya, karena emang desainernya desainer kebanyakan desainer luar sih. Cuman itu bagus banget. Nah, kemudian yang sosial media ini juga bisa teman-teman maksudnya jadiin salah satu tempat buat kurasi referensi, karena sekarang tuh banyak banget kreator yang akhirnya jadiin Instagram khususnya sih sebagai tempat dia nyimpen portofolionya gitu. Apalagi kan ada fitur save itu ya, jadi kalau misalnya memang menurut teman-teman itu kontennya bagus dan menarik, bisa dijadiin referensi, tinggal save aja, nanti pas udah dapat momennya materi kemudian desainnya pengen teman-teman visual itu sesuai dengan referensinya, bisa ini.
bisa teman-teman ini. Jadi pakai teknik ATM, amati, tiru, modifikasi, karena kebanyakan dari ini sih awalnya termasuk saya itu berawal dari situ. Jadi cari referensi itu untuk explore sih, yang sesuai dengan yang step yang keempat, yaitu eksplorasi ini selain kita eksplorasi diri, kemampuan kita sampai mana nih kalau misalnya ngedesain, kita juga eksplorasi dari toolsnya, karena banyak orang kan yang kayak ngeluhnya, oh nggak bisa ini in toolsnya terlalu susah, atau ini maksudnya ya ada apa istilahnya ya ininya ke tools gitu. Padahal sebenarnya sekarang tuh dimudahin banget, apalagi kalau misalnya teman-teman ikut yang kemarin tuh yang masalah Canva, itu kan udah banyak banget template yang teman-teman bisa pakai untuk mencoba nge-explore gitu. Jadi template-template itu sebenarnya selain teman-teman bisa pakai secara free, bisa juga sebagai bahan teman-teman untuk mengeksplor gitu. Ini ada template misalnya template gambar apa gitu ya, dengan format tersebut teman-teman bisa untuk pertama kali mungkin teman-teman bakal pakai template itu secara ya udah tinggal ganti-ganti nama bla 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 blanya. Tapi seiring berjalan waktu, ketika teman-teman emang punya keinginan untuk terus mengeksplor diri, template-template itu bakal jadi kayak cuman apa ya, acuan aja gitu, reference atau pedoman aja gitu. Selebihnya teman-teman bakal terus mulai dari mungkin awalnya ganti warnanya deh, coba bagus nggak ya, harus ganti fontnya deh, kemudian ganti gambarnya, lama-lama teman-teman akan kebentuk sendiri gitu. Karena itu tadi sih, bisa karena terbiasa gitu. Karena selama ini kan mungkin yang ngerasa agak kesusahan entah di ya mungkin di tools gitu, karena kan mungkin nggak terbiasa. Sebenarnya sih kalau misalnya desain emang yang paling mudah sekali itu awalnya ya itu nyobanya awalnya di yang Canva itu, kemudian bisa upgrade skill. Nah itu dia tadi, terus eksplorasi itu juga salah satunya ada upgrade skill, karena skill itu sebenarnya kan ada yang memang dari awal itu mudah sekali untuk belajar, tapi ada juga yang memang perlu adaptasi gitu kan ya. Memang caranya cuma ya gimana caranya bisa upgrade skill. Nah untuk upgrade skill sendiri ya alhamdulillah Kak Villa Juragan ngasih fasilitas gitu ya, kayak misalnya ini gitu, intensif kelas buat teman-teman upgrade skillnya teman-teman di dunia marketing. Gimana sih caranya meningkatkan skill dan mengembangkan skill teman-teman dalam berbisnis gitu. Jadi nggak cuman mungkin yang dulu itu nge-share postingan yang udah ada, teman-teman bisa mulai bikin postingan sendiri, bikin konten sendiri gitu, yang sederhana-sederhana aja. Insya Allah nanti lama-kelamaan kalau udah kebiasa, udah tahu polanya teman-teman ngedesain itu kayak gimana, lama-lama bakal kebentuk sendiri gimana. Dan sekarang juga kan banyak banget gitu tutorial yang dibagiin, dan itu gratis gitu, kayak misalnya di YouTube, di Instagram, atau dimanapun gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu sih. Yang poin pentingnya emang kalau misalnya gimana sih cara yang kita bikin kreatif konten itu nggak buntu tiap hari ya, terus eksplorasi aja gitu. Tiap hari kita coba terus bikin, misalnya ada kepikiran tema satu langsung bikin, karena apa ya, lebih ke konsistensi sih teman-teman. Jadi bikin konten itu sama aja kayak bikin yang lain gitu, maksudnya sama aja kayak pekerjaan yang lain. Kalau misalnya kita konsisten ngerjainnya, insya Allah lama-lama kebiasa. Karena terbiasa itu akhirnya kita nggak lagi ngerasa kesusahan gitu buat kerjainnya. Kurang lebih sih itu ya teman-teman. Insya Allah itu, semoga ya sedikit yang emang saya bisa bagi, karena saya juga masih belajar gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada hal yang bisa dibagiin, bisa banget, saya terbuka banget buat masukan dan kritik. Atau mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan bisa di drop di grup KJIC gitu ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.